Baik, Ibu, bisa kita mulai kalau begitu ya. Hmm, Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Ibu Novita, Ibu Cia, dan Pak Wilbert ya di sini ya hadir. Oke, sebelum kita mulai, saya mohon izin untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu agar perbincangan kita sore hari ini nanti bisa lebih nyaman kalau kita saling mengenal gitu ya, Bapak Ibu. Saya, nama saya Ansori Ahmad Wibowo. Saya adalah tim implementator PT Mitra Aulia Indonesia yang berkantor pusat di Banjarmasin, di Banjarbaru tepatnya di Banjarbaru di Kecamatan Martapura di Kalimantan Selatan. Nah, namun saya sendiri karena saya adalah tim lapangan, saya tinggal di Pulau Jawa, ada di Jawa Timur, tepatnya di Kota Blitar, ya, di dekat makam proklamator Bung Karno. Ada sore hari ini karena mengingat waktu yang terbatas, kita bisa mulai. Namun pada kesempatan sore hari ini kita demokan yang versi simpan pinjam terlebih dahulu, baru nanti yang unit usaha yang lainnya kita agendakan. Mungkin kalau mungkin besok Bapak Ibu siap bisa kita agendakan ulang besok. Nah, nanti tinggal konfirmasi saja di WA Group kapan kesiapannya untuk bisa didemokan yang versi yang lainnya gitu. Karena kalau mau didemokan semua aplikasi untuk semua unit usaha yang Ibu sampaikan tadi, yang pastinya waktunya tidak memungkinkan, nggak mencukupi kalau sampai maghrib gitu. Sedangkan nanti setelah maghrib, ya kebetulan saya sendiri juga ada kegiatan dan mungkin nggak bisa dilanjut kalau hari ini gitu. Mungkin bisa di lain waktu. Tinggal nanti konfirmasi saja di grup tadi eh, kapan siapannya nanti akan kita buatkan Zoom lagi dan nanti bisa kita jadwalkan ulang. Oke, langsung saja kita share screen terlebih dahulu. Nah, seperti ini tampilannya untuk aplikasi unit simpan pinjam versi umum. Nah, jadi untuk yang versi simpan pinjam itu mencatat semua jenis simpanan, mulai dari simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela. Kalau memang ada simpanan deposito yang berjangka, juga bisa dimasukkan di sini. Dan juga mencatat semua jenis pinjamannya dari mulai yang pinjaman umum ataupun nanti jenis pinjaman semacam kredit barang dan sebagainya, mulai daftar akad sampai pencairan dan angsuran semua juga langsung bisa diinput. Dan yang selanjutnya di sini yang kami tanda dengan map kuning ini untuk menginput data transaksi operasional harian, seperti biaya-biaya yang dikeluarkan bila ada pembelian peralatan, pembelian komputer, inventaris. Nah, jadi nanti bisa langsung diinput semuanya. Karena kalau yang jenis simpan pinjam, yang pasti transaksinya ya di tiga jenis itu, simpanan, pinjaman, dan jurnal transaksi harian. Seperti itu. Nah, yang pertama, di sini kita contohkan cara menginput data simpanan pokok atau simpanan wajib karena syarat untuk menjadi anggota koperasi adalah eh, harus ada bukti penyetoran dana simpanan pokok dan wajib yang dilakukan atau yang dibayarkan setiap bulannya. Kalau simpanan pokok kan di awal masuk harus setor dan sekali itu saja selamanya sudah tidak bayar lagi simpanan pokok. Tapi yang setiap bulan itu adalah simpanan wajib.
Nah, caranya kita ke arah map hijau, langsung pilih yang daftar anggota simpanan. Nah, seperti ini contohnya. Kita klik tambah, misalkan namanya Johan. Nah, misalkan tempat tanggal lahir sampai 12.07.1982 misalkan. Terus alamat Jalan Ahyani nomor 32. Nah, ini telepon SMS banking ini kalau nanti sudah menggunakan yang versi notifikasi, maka di sini nanti bisa dimasukkan nomor HP-nya gitu. Misalkan ini kita contohkan 082820. Nah, kontak AO bisa disamakan. Terus kecamatan di sini misalkan Peruyan Hilir, Kalteng. Norek bank ini opsional. Nah, selanjutnya terus NBA nomor buku anggota misalkan sudah ada nanti silahkan dimasukkan di sini. Kalau misalkan belum ada nanti bisa dibuatkan ulang. Nah, kita contohkan seperti ini. Laki-laki menikah lalu di sini klik pilih simpanan pokok. Lalu kita klik simpan. Nah, selanjutnya klik tambah lagi untuk membuatkan rekening simpanan wajib. Nah, ini atas nama Johan kita buatkan rekening simpanan wajib. Lalu di sini dipilih nomor rekening, pilih simpanan wajib. Lalu klik simpan. Satu lagi kita buatkan rekening simpanan sukarela misalkan. Nah, cari data lama supaya tidak ngetik ulang. Ya, oke, selesai. Baru di kolom nomor rekening pilih simpanan sukarela. Nah, lalu kita klik simpan. Selanjutnya exit. Di sini map hijau pilih lagi transaksi tabungan. Caranya di sini klik tambah. Lalu di sini pilih nomor rekening atau namanya, pilih simpanan pokok atas nama Johan. Nah, kode sandinya 175 setoran pokok. Setoran awal simpanan pokok. Nah, ini dia 175. Selanjutnya jumlahnya misalkan 100.000. Nah, lalu kita klik simpan. Nah, dia nanti seperti ini. Maka langsung muncul notifikasinya. Nah, nanti perintahnya SMS-nya seperti ini. Nah, setoran 100.000 pada rekening. Nah, ini eh, sudah masuk ke dalam SMS ke nomor saya. Ini yang tadi saya masukkan. Nah, oke. Sebentar saya tunjukkan dulu SMS-nya atau mungkin untuk contoh kita bisa menggunakan nomornya ibu kita masukkan di sini supaya nanti bisa masuk terkirim SMS-nya Ibu Novita misalkan. Nah, berapa nomornya Ibu? Kalau boleh tahu, biar kita testing nanti bisa langsung menerima kode apa notifikasi SMS. Pak, itu SMS biasa atau WhatsApp, Pak?
Ini SMS biasa. Nah, nanti kalau memang mau Oh, yang versi WhatsApp, nanti yang WA juga boleh. Nah, yang kita contohkan mm-mm. ini yang versi SMS. Nah, kita contohkan Mm-mm. berapa nomor HP yang masih bisa menerima SMS, Ibu? Menerima SMS walaupun tidak ada pulsanya nggak masalah ya, Ya, Pak? nggak apa-apa, nggak masalah. Yang Oh, penting gitu. masih aktif dan bisa menerima SMS. Oke. 0812 Ya. 5324 Mm-mm. 0852. 0852. Gini ya. Iya. Ya, Oke, nah kita testing. Nah, misalkan 2.500.000 simpanan sukarela. Nah, kita klik simpan, nah, maka akan langsung mengirim SMS. Coba dicek, sudah masuk. betul ya. Belum masuk, Pak. Oke, jadi nanti munculnya seperti ini gitu. Nanti kalau yang versi apa SMS itu nanti nomor pengirimnya itu dari nama lembaganya. Tapi kalau yang versi WA itu dari nomor random. Itu yang membedakan. Hmm. Masih belum terkirim ya? Masih belum, Pak. Oke. Atau 08. coba ke ini nomornya Ibu Cia. Coba Boleh. lagi. Karena terkadang untuk nomor HP itu saat ini biasanya karena fokus hanya pakai paket data, terkadang masa aktifnya sampai nggak terkontrol lagi gitu. Iya, betul, Pak. Nah, itu yang sehingganya kalau sudah dalam masa tenggang ya sudah nggak bisa menerima SMS kan gitu. Nah, coba nomor berapa? Pastikan yang nomornya itu masih dalam kondisi aktif, tidak dalam masa tenggang gitu. Boleh Ibu Cia lanjutkan? Boleh ke nomor saya, Pak. 0857 0857 27 berapa? 27 Terputus suaranya, Bu. 0857 27 27 64 64 32 32 81. 81. Mm-mm. Oke. 0857 27 64 32 81 ya. Nah, ini 500.000. Lalu kita klik simpan. Oke, bentar. Silahkan sambil dicek Iya, apa. masuk, Pak. Nah, Masuk. berarti tadi yang nomornya Ibu Novita itu yang sudah dalam masa tenggang, barangkali seperti itu. Sudah nggak bisa menerima SMS. Nah, silahkan di screenshot hasilnya lalu dikirim ke WA Group biar bisa semua melihat.
jadi seperti ini cara untuk menginput data simpanan, simpanan pokok, simpanan sukarela, dan coba kita lanjut ke simpanan wajib atas nama Johan. Nah, di sini 74 turun awal wajib misalkan 20.000. Nah, seperti ini. Jadi ketika klik simpan data, otomatis dia langsung mengirim SMS dari sistem. Ini kalau yang versi notifikasi. Kalau yang versi biasa ya tidak akan muncul notifikasinya. Karena untuk bisa terkirim notifikasi ini nanti setelah registrasi ada biaya pembelian paket SMS itu 450.000 per 1.000 SMS aktif selama 2 bulan masa aktifnya seperti itu. Kalau WA itu lebih murah untuk paket WA-nya itu 320 per 1.000 WA masa aktif selama 2 bulan. Namun yang membedakan nanti kalau yang versi SMS itu nomor pengirimnya dari atas nama lembaga ya, seperti yang sudah diterima Ibu Cia itu nama pengirimnya atas nama apa itu Ibu? Jadi bukan dari nomor HP ya. Jadi seperti itu. Oke, lanjut. Nah, sekarang semua data simpanan yang kita input tadi secara otomatis sudah tersaji di dalam laporan keuangan neraca. Jadi sudah tidak perlu lagi kalau sudah menggunakan aplikasi ini, admin tidak harus membuat laporan neraca, laba rugi, buku besar dan lain sebagainya. Semuanya sudah tersaji secara otomatis real time. Jadi langsung bisa ditampilkan. Nah, contohnya seperti ini, ke laporan keuangan. Lalu klik neraca saldo. Nah, di sini sudah muncul simpanan sukarela 3 juta. Terus ini ada jasa simpan jasa pinjaman ya, jasa pinjaman data yang sebelumnya sudah ada transaksi pencairan pinjaman. Terus simpanan pokok, simpanan wajib, lalu ini pendapatan bunga pinjaman, semuanya sudah langsung tersaji ketika ada pembayaran angsuran dan lain sebagainya. Nah, seperti ini. Terus selanjutnya neraca lajur. Neraca lajur juga di sini sudah tersaji. Nah, jadi semuanya sudah langsung terbentuk neraca lajurnya nanti seperti ini. Ada mutasi debit kreditnya, neraca saldo, debit kreditnya, lalu akun laba ruginya, terus nanti di sini juga saldo akhirnya untuk yang kategori neraca seperti apa nanti sudah langsung muncul tersaji di sini. Nah, selain itu juga untuk laporan sesuai dengan Permen nomor 2 tahun 2024 yang sudah mulai diterapkan di seluruh koperasi Indonesia pada tahun 2025 awal itu juga di sini sudah ada laporan neraca yang versi Permenkop nomor 2 tahun 2024. Nah, nanti bentuknya seperti ini. Jadi nanti ketika mau laporan ke pihak dinas dan sebagainya itu nanti tinggal di print aja itu sudah bisa digunakan langsung sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri nomor 2 tahun 2024. Seperti itu. Nah, ini dari mulai laba ruginya, yang bulanan, yang tahunan, perubahan modal, laporan arus kas, semuanya yang versi Permenkop nomor 2 tahun 2024 itu semuanya sudah tersaji real time, kapanpun ketika mau dilihat juga langsung bisa ditampilkan. Nah, ini contohnya untuk perhitungan laba rugi tahun berjalannya pada bulan ini baru mendapatkan keuntungan sebesar 10.000, contohnya seperti ini. Nah,
Oke, untuk yang kategori simpanan sebelum kita masuk ke step berikutnya yang terkait dengan pinjaman, mungkin Ibu atau Bapak ada pertanyaan yang terkait dengan inputan data simpanan tadi. Barangkali ada yang belum paham, silahkan ditanyakan Ibu Novita ataupun Ibu Cia, boleh silahkan. Untuk penginputannya itu apakah bisa pakai CSV seperti biasa atau satu persatu nantinya? Maksudnya seperti apa? Bisa diulang lagi pertanyaannya, Ibu? Soalnya suaranya kurang kurang jelas dari sini. Untuk penginputan datanya itu Pak nanti harus diinput satu persatu apa kita bisa pakai CSV seperti biasa atau Excel seperti itu langsung kita ekspor ke aplikasi ini atau harus satu persatu? Untuk transaksinya itu apakah setiap hari ada atau terkumpul di akhir bulan biasanya untuk simpanan? Ini ini kan belum berjalan Pak. Hmm. Kita masih belum berjalan. Oh, ini ceritanya koperasi desa ya? Mm-mm. Oke, oke. Nah, tadi ada ada miss ya. Jadi kalau koperasi desa itu ada sendiri fiturnya di sini. Nah, bentar. Koperasi yang merah putih itu loh Pak. Ya, oke, oke, Bu. Saya bukakan yang koperasi, aplikasi koperasi desa MP terpadu. Jadi kalau yang koperasi desa itu nanti ada namanya, nah ini dia, ada namanya yang induk, terus ada di Mhm. bawahnya unit-unit usaha, sembako, apotik, klinik, storage, Ya. logistik, dan unit simpan pinjam. Jadi nanti Mm-mm. semua unit usaha itu sudah masuk dalam satu aplikasi ini gitu. Jadi nanti misalkan aplikasi untuk yang induknya, maka nanti aplikasi ini diinstal di komputernya pengurus atau bendahara yang tujuannya di situ untuk bisa menginput data simpanan pokok wajib yang di koperasi induk. Karena koperasi induk ini dia fungsinya hanya untuk menghimpun dana permodalan, Ibu. Jadi menghimpun permodalan yang sumbernya dari simpanan pokok wajib dan juga permodalan dari pihak ketiga, misalkan dari APBD, misalkan ada dari APBN atau juga dana dari bank himbara yang sudah dicanangkan oleh pemerintah. Nah, seperti itu. Nah, ini cara loginnya seperti itu. Nah, klik induk. Oke, ini kita close dulu. Yang tadi kita close, kita fokus ke. Oke, sebentar ini saya update dulu karena ini koperasi desanya untuk aplikasi versi trialnya sudah expired Kopdes. Nah, ini dia Kopdes. Hmm. Nah, jadi nanti kalau yang unit simpan pinjam dia bisa masuk ke sektor unit simpan pinjam. Tapi kalau yang induknya itu yang mengelola nanti dari pihak pengurus. Nah, dari pihak pengurus itu nanti bisa apa mencari staf untuk bisa dipercayakan mengelola.
di masing-masing unit usahanya. Yang di situ nanti difasilitasi aplikasi yang diinstal di masing-masing komputer di masing-masing unit usahanya. Jadi nanti seperti itu alurnya. Dan masing-masing unit usahanya itu nanti berkewajiban untuk melaporkan hasil kerjanya di setiap akhir bulan kepada pengurus yang di situ nanti bisa menjadi bahan evaluasi pengurus yang dimana apabila nanti didapati dari salah satu unit usaha yang dikelolanya itu mungkin tidak mengalami kemajuan atau seperti apa, atau mungkin bisa jadi ada salah satu unit usaha yang di situ memang berkembang pesat dan dibutuhkan penambahan modal. Nah, nanti apabila hal yang semacam itu terjadi, tinggal konfirmasi ke bagian pengurus koperasi pusat yang mengelola aplikasi induk itu untuk bisa diberikan tambahan modal. Nah, sumbernya itu dari macam-macam ya, dari ada penambahan dari anggota juga, ada dari pihak ketiga, misalkan kalau memang saldo di induk itu sudah habis, itu nanti dari pihak pengurus mungkin bisa mencari tambahan modal dari dana APBD desa atau mungkin dari dana APBD yang dikelola oleh BUMDes dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Sambil kita menunggu proses instalasinya, boleh sambil tanya-tanya juga yang terkait dengan koperasi desanya ini. Nanti tuh sistemnya itu jadinya satu pengurus pegang yang induk, lalu nanti misalnya kasir diberi akses untuk sembako misalnya gitu ya. Nah, jadi nanti aplikasi ini nanti berdiri sendiri-sendiri, Ibu. Jadi misalkan yang induk nanti berdiri sendiri, yang dibuka hanya aplikasi induk. Terus nanti diinstal lagi di unit usaha sembako. Nah, di sana yang dibuka dan yang digunakan aplikasinya yang unit usaha sembako. Terus aplikasi ini diinstal lagi ke unit usaha yang apotek misalkan. Nanti di sana yang dibuka yang aplikasi unit apotek saja gitu. Dan nanti tidak saling terlink karena berkaitan dengan masing-masing data yang di situ harus dipertanggungjawabkan oleh masing-masing pengelola unit usahanya. Karena nanti kalau dicampur terlink menjadi satu, secara otomatis nanti dari pihak pengurus juga akan sulit untuk memonitor ya. Ini dari unit usaha mana yang maju, yang tidak maju, yang mungkin ada benar-benar tidak jalan dan sebagainya. Nah, nanti akan kesulitan. Makanya coba diarahkan masing-masing unit unit usaha itu dia mengelola pembukuan sendiri gitu. Dan di situ nanti bisa dilaporkan ke pengurus untuk menjadi bahan evaluasi di setiap bulannya. Dan nanti setiap akhir bulan, akhir tahun, masing-masing dari pendapatan yang unit sembako, apotik, yang klinik, atau mungkin kostoret, unit simpan pinjam, nah itu nanti akan terkumpulkan di satu aplikasi yaitu yang induk yang supaya di situ nanti bisa dibagikan SHU kepada semua anggota seperti itu. Jadi nanti yang mengambil peran untuk pembagian SHU itu adalah induknya, nah, yang dipegang oleh pengurus seperti itu. Oh, berarti itu aplikasinya satu-satu, jadi narik datanya nanti satu-satu ya. Misalnya nanti kita minta laporan ke klinik, terus ke apotik gitu Ya ya. nanti kan misalkan kayak tadi yang sudah kita buka, misalkan klinik, apotek itu nanti tinggal di print hasil kerjanya dalam satu bulan ini, laporan neraca, laba ruginya, lalu disetorkan ke pengurus, lalu dievaluasi. Yang bagian sembako juga seperti itu. Silahkan di print laporan keuangan, laba rugi, neraca.
Dan buku besarnya setelah itu nanti distorkan hasil kerjanya selama 1 bulan, setorkan ke pengurus. Nah, hal yang semacam itu nanti dari pengurus akan tahu unit usaha mana yang cenderung lambat perkembangannya dan unit usaha apa yang di sini tergolong maju pesat gitu. Karena dari laporan neraca yang di print out yang disetorkan ke pengurus itu nanti di situ kan akan memunculkan berapa modal awalnya dan berapa keuntungan yang didapat yang sehingganya akan merubah posisi permodalannya itu dia akan bertambah. Nah, nanti kan seperti itu ketika sudah ada mendapatkan keuntungan. Tapi kalau di situ ternyata lebih besar daripada pengeluar apa biaya yang dikeluarkan lebih besar daripada pendapatan. Nah, berarti itu namanya besar pasak daripada tiang yang di situ ini berarti sistem kerjanya kurang bagus. Jadi nanti perlu dievaluasi kembali. Seperti itu. Jadi kelihatan ya Pak untuk selisih segala itu kelihatan ya. Ya, betul. Coba tadi hasil SMS-nya tadi bisa di screenshot Ibu Cia dikirim ke grup supaya bisa dilihat oleh semuanya. Di grup tadi Ibu Cia sudah masuk di grup belum ya? Belum ya? Belum, belum Pak. Coba dimasukin dulu Pak. Nah, siapa yang sudah apa? Ini yang sudah admin saya belum admin saya. Nah, ini Ibu Eva yang sudah admin. Kakak kirim dia yang ku kirim, ada ku kirim ke WA tuh. Karena Nah, silahkan. Nah, bisa diwakilkan ke Ibu Novita. Nah, jadi seperti ini. Jadi nanti nama pengirimnya kan dari Nuri Jatim. Nah, Nuri Jatim ini nama lembaganya gitu. Karena ini contoh aja kan. Jadi nanti misalkan dari koperasi Ibu ya berarti nanti nama koperasi yang muncul di sini bukan dari nomor HP gitu nanti. hmm. Berarti kalau lewat WhatsApp itu nggak kelihatan ya Pak ya lembaganya. Iya, betul. Kalau lewat WhatsApp itu nanti hanya bisa menampilkan DPWA itu diganti dengan logo lembaga dan nickname-nya atas nama lembaga. Tapi untuk nomor pengirimnya tetap dari nomor random. Nah, itu karena WA Hmm. itu dia bukan produk dari al operator kita, bukan produknya Telkomsel, bukan produknya Indosat gitu. Nah, makanya dia di situ yang membedakan. Jadi kalau yang versi WA itu bahasanya tidak ada nilai jualnya ya. Itu makanya kalau diperbankan itu walaupun SMS itu sudah banyak ditinggalkan tapi mereka masih eksis menggunakan SMS gitu. Kayak di apa namanya? Bank BRI, Bank Mandiri, segala macam itu kan masih eksis ya tetap menggunakan SMS gitu. Nah, jadi seperti itu. Nah, cuman nanti kalau untuk nama atau sender ID yang sebagai nama pengirimnya itu nanti tidak boleh lebih dari 11 digit namanya yang bisa ditampilkan sebagai nama pengirim. Jadi nanti kalau misalkan nama lembaganya itu panjang, maka harus dibuat sesingkat mungkin. 11 digit itu termasuk spasi. Jadi spasi itu terhitung sudah. Makanya kalau nanti misalkan nama lembaganya panjang, ya dibuat singkat saja misalkan. Supaya bisa nanti tampil nama pengirimnya gitu. Nah, itu nanti untuk yang versi notifikasi. Kalau yang versi biasa, untuk versi basic standarnya ya tidak ada
untuk pengiriman notifikasinya itu. Jadi ya transaksi aja di input dan tidak ada notifikasi seperti itu. Nah, kalau saran dari saya sih mending dijalanin saja dulu. Nanti kalau memang sudah dimungkinkan untuk upgrade ke versi notifikasi, ya nanti konfirmasi aja dan upgrade-nya itu nanti tinggal nambah selisih dananya dari harga awalnya. Misalkan harga awalnya itu harga yang 1,5, misalkan yang versi basic. Nah, kalau yang versi notifikasi itu ada di harga aplikasinya 7,9. Jadi nanti hanya tinggal nambah selisihnya. Bukan beli lagi dari awal, tapi nambah selisihnya saja. Seperti itu. Dan itu nanti bisa kapan saja. Kalau memang nanti mungkin dari pengurus kayaknya kita butuh nih notifikasi seperti ini ya. Kita upgrade aja gimana. Nah itu nanti sudah jalan 1 bulan, 2 bulan, atau mungkin 1 tahun, tinggal konfirmasi nanti akan kita upgrade kan, kita proseskan untuk pendaftaran SMS notifikasi ke all operator, ke Indosat, ke Telkomsel, ke XL, dan lain sebagainya. Seperti itu. Bahkan nanti kalau dimungkinkan, yang versi online M-Banking itu juga sudah ready kita, Bu. Jadi nanti anggota itu sudah bisa mendownload aplikasi koperasi itu yang tampil di Play Store. Nah, jadi nanti di Play Store itu ada tampil dan bisa di-download oleh semua anggota, dan di situ nanti bisa langsung transaksi seperti halnya M-bankingnya bank. Mm-mm. Nah, oke, seperti ini kita contohkan. Nah, seperti ini. Jadi nanti muncul M-bankingnya nanti seperti ini contohnya. Nah, jadi keren. Koperasinya jadi nanti seolah-olah statusnya akan menjadi bank desa gitu. Mm-mm. Nah, nanti dari koperasi mau transfer ke bank umum, dari bank umum ke koperasi itu juga sudah bisa. Jadi nanti seperti ini tampilan M-bankingnya di HP itu. Nah, ini sama kayak M-banking bank, persis sudah nggak ada bedanya dan fungsinya juga sama. Dan hebatnya di sini nanti koperasi itu sudah bisa menerbitkan kartu ATM sendiri. Jadi kartu ATM atas nama koperasinya. Gitu. Dan nanti langsung bisa digunakan oleh semua anggota, dan apabila dimungkinkan nanti koperasinya juga bisa memajang mesin ATM di depan kantor koperasinya. Jadi transaksi walaupun sudah tutup kantor, itu anggota tetap bisa melakukan tarik tunai. Nah, seperti ini contohnya. Contohnya mesin ATM koperasi. Nah, yang membedakan di sini kalau mesin ATM koperasi ini dia tidak bisa terlink ke ATM bersama seperti untuk penarikan ATM bank umum itu tidak bisa karena kita kendalanya di apa namanya? Payung hukum kita itu tidak memungkinkan ke arah sana karena koperasi itu bukan bagian dari bank dan bukan lembaga di bawah naungan Bank Indonesia, dan tidak terjangkau oleh tangan OJK, dan tidak ada pengawasan OJK di dalam tubuh koperasi yang sehingganya kita tidak diperbolehkan untuk ngeling ke sana untuk transaksi elektroniknya. Seperti ini. Tapi kalau untuk transfer ke bank umum melalui M-Banking, nah itu baru nanti bisa. Tapi kalau untuk elektroniknya seperti ini itu tidak diperbolehkan. Nah, jadi nanti seperti ini. Contohnya ini kartu ATM-nya, mesin edisinya.
Nah, kalau untuk yang unit sembako nanti seperti ini tampilannya, nanti ada kayak barcode scanner, printer sama laci kasir misalkan. Nah, nanti itu bisa. Misalkan di sana sudah memilikinya, bisa langsung digunakan. Kalau misalkan belum punya, nanti ada dua opsi, bisa beli sendiri atau beli di kami juga boleh. Tapi yang pasti kami sudah ready untuk aplikasinya gitu. Nanti tinggal Hmm. langsung dipergunakan dan otomatis sudah langsung terkoneksi ke printer atau barcode scanner yang digunakan. Nah, ini sudah selesai instalasinya. Kita coba buka Kopdes. Terpadu. Nah, ini dia bulan Juli. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Nah, yang membedakan tadi yang unit apa? Bukan unit ini, yang induknya. Ini yang membedakan kalau di simpanannya itu dia hanya bisa menginput simpanan pokok, khusus dan wajib. Dan di induk ini tidak diperbolehkan menginput simpanan sukarela. Nah, untuk simpanan sukarela, simpanan deposito berjangka dan sebagainya itu nanti bisa inputnya di unit simpan pinjamnya. Nah, ini unit simpan pinjam, kita klik USP, kita klik bulan Juli. Nah, ini yang unit simpan pinjam. Yang membedakan di sini, nah ini dia. Kalau yang unit simpan pinjam, dia simpan pokok khusus dan wajibnya dia tidak ada. Nah, yang ada adalah simpanan sukarela, simpanan Tamara ini tabungan masyarakat. Terus simpanan sukarela, THT ini tabungan hari tua, haji umroh dan sebagainya itu sampai ke bawah ini deposito sejahtera 1, 3, 6 itu yang deposito 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan. Nah, ini kalau yang diinduk dia tidak ada. Nah, ini dia. Ada. Yang ada pokok yang Indo ini hanya mengelola permodalan saja. Nah, permodalan itu hanya diperoleh dari anggota simpanan pokok dan wajib. Karena kalau yang simpanan sukarela ini dia bukan masuk dalam kategori modal, tapi dia masuk dalam kategori kewajiban. Jadi kalau dalam akuntansi yang namanya modal dan kewajiban itu beda. Ya, walaupun nanti sistemnya hasil dari tabungan masyarakat ini nanti juga dijadikan tambahan modal. Namun statusnya dia tidak bisa diakui sebagai ekuitas atau modal karena dia sifatnya setor boleh kapan saja dan bisa diambil kapan saja. Jadi kalau diakui sebagai modal tidak bisanya seperti apa? Ya misalkan hari ini nabung, besok diambil kan ya sah-sah saja tuh kalau yang simpanan sukarela. Gimana kita mau menerapkan jadi modal kan gitu logika simpelnya. Hmm. Nah, dari pihak koperasi itu ya harus bisa menerima kalau memang ada hari ini nabung, besok tarik ya harus dikasihkan gitu. Jangan nanti masa baru kemarin nabung hari ini sudah mau diambil. Nah, hal yang semacam itu nanti tidak diperkenankan karena memang itu ya haknya nasabah atau haknya anggota itu. Nah, seperti itu. Jadi beda alurnya yang pokok sama yang apa? Yang induk sama yang unit simpan pinjam. Nanti kalau mau tahu, nanti saya share deh di grup cara mengoperasikan koperasi desa yang seperti halnya saya demokan ini. Nanti Bapak Ibu bisa lihat dan pelajari.
Yang di situ juga sudah mengulas semua dari mulai yang aplikasi induk, unit sembako, apotik sampai ke unit simpan pinjam. Jadi nanti bisa langsung sambil dipelajari. Nah, nanti misalkan ada yang belum paham atau yang perlu ditanyakan, nanti konfirmasi di grup, nanti akan kami bantu jelaskan kembali. Atau mungkin mau diadakan Zoom ulang untuk yang selain unit simpan pinjam ini. Gitu. Nah, ini kita contohkan yang unit simpan pinjam dulu. Misalkan kita buatkan untuk yang simpanan sukarela, kayak Johan tadi. Oke. Kita isi saja yang simpanan sukarela. Oke, di sini langsung kita exit transaksi tabungan, klik tambah. Di sini atas nama Johan simpan sukarela. Misalkan 5.600.000. Lalu kita klik simpan. Nah, seperti ini. Jadi nanti, nah kalau mau cetak buku tabungan juga nanti sudah bisa cetak di sini baris bukunya langsung. Nah, nanti contoh untuk buku tabungannya, kalau memang mau pesan di kami itu juga boleh. Nah, bentar di sini kemarin sebentar saya. Contoh buku tabungan yang sudah pernah kami cetak untuk Koperasi Desa Merah Putih. Nah, ini contohnya. Buku tabungan Koperasi Merah Putih. Jadi buku tabungannya sudah standar buku tabungan bank. Nah, seperti ini. Jadi keren kan gitu. Dan nanti bisa langsung di print kayak seperti halnya ngeprint buku tabungan bank. Jadi untuk di sini kami menyediakan kalau memang membutuhkan pesan buku tabungan ataupun printer passbooknya untuk ngeprint buku tabungan. Nah, itu nanti jenis printernya itu printer Epson PLQ 20. Nah, contohnya sebentar saya tunjukkan untuk Epson PLQ 20. Nah, ini seperti ini untuk printernya. Nah, ini kalau yang versi baru harganya di kami 3.500.000. Tapi ini kalau di luaran sana beli harap berhati-hati karena sekarang sudah mulai beredar yang versi KW-nya, Ibu, gitu ya. Yang versi KW-nya itu keluaran Cina. Jadi produk Cina itu. Dan itu nanti buku pedomannya semuanya bahasanya Cina gitu. Dan rata-rata sih ya nggak tahan lama gitu. Ya, makanya kalau yang membutuhkan nah, itu nanti juga kami menyediakan gitu intinya. Oke, selanjutnya untuk transaksi tabungan itu sudah seperti ini. Selanjutnya kita lanjut ke cara input data pinjaman. Cara input data pinjaman. Nah, terkait pertanyaan tadi dari Bu Cia, apakah input datanya nanti bisa dikonvert dari Excel semuanya atau satu-satu gitu. Nah, biasanya sih kalau sudah berjalan, anggota itu datangnya tidak rombongan, Ibu. Jadi tidak berbarengan semuanya langsung datang 100 orang itu enggak.
Jadi nanti datang satu, masukkan ke daftar anggota simpanan, lalu diinput. Nanti mungkin 1 jam lagi ada lagi datang satu. Jadi jangan sampai nunggu data itu numpuk karena nanti akan jadi kerepotan sendiri kalau sampai datanya numpuk kan gitu. Nah, akhirnya nanti pusing. Tapi kalau setiap kali ada transaksi langsung diinput, nah itu nanti akan terasa ringan. Jadi kayak di perbankan itu semua nasabah akan dilayani, bahkan ketika datang berbarengan itu tetap harus menggunakan nomor antrian gitu. Jadi nggak langsung serta-merta diterima semua bareng-bareng bersamaan gitu, enggak. Jadi harus antri gitu. Misalkan nanti ada anggota yang banyak datang secara bersamaan, nanti bisa diterapkan menggunakan antrian seperti itu. Nah, selanjutnya nanti ini cara untuk menginput data pinjaman. Nah, tadi sudah simpanan, caranya input data pinjaman. Nah, di map merah, klik daftar anggota pinjaman. Di sini klik tambah. Di sini bisa cari data tabungan biar tidak input ulang. Lalu di sini diklik pinjaman anggota. Terus di sini bilang apa? Dipilih kelompoknya kategori pinjaman umum. Lalu kita klik simpan. Nah, oke. Selanjutnya ke daftar akad. Daftar akad di sini cari data. Nah, ini kalau sudah banyak nanti bisa disortir via nama. Seperti ini contohnya. Selesai. Setelah itu kita klik edit, masukkan misalkan besar pinjamannya 3 juta. Terus besaran jasa pinjamannya misalkan satu contoh per bulannya 1%. Nah, kalau per bulan 1% itu tinggal di sini diisi dikalikan berapa kali angsuran. Nah, kalau memang nanti jangka waktunya 12 bulan atau 1 tahun, maka 1% kali 12 di sini diisi 12%. Nah, maka nanti akan muncul besar jasa pinjamannya 360.000. Ini 12% dari 3 juta. Selanjutnya di sini pinjaman yang ke satu. Terus di sini jangka waktunya diisi 12, lalu klik bulanan. Nah, secara otomatis di sini akan memunculkan wajib pokoknya 250 per bulan dan jasanya 30.000 per bulan. 30.000 ini sumbernya dari 360 dibagi 12. Dan 250.000 ini adalah hasil dari 3 juta dibagi 12 kali. Maka munculnya 250.000 rupiah pokoknya. Selanjutnya kita klik simpan. Nah, selanjutnya nanti bisa kita tampilkan kartu angsurannya. Kita contohkan kartu angsurannya. Nah, nanti seperti ini. Nah, inilah nanti yang harus di-print dan diberikan kepada anggota. Nah, jadi nanti ini yang bisa menjadi acuan anggota ketika dia melakukan pembayaran. Jadi setiap pembayaran itu totalnya 280. Nah, nanti sudah bayar sekali tinggal sekian, 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 sekian sampai akhirnya 0 rupiah. Gitu. Bentar kita proseskan dulu proses pembiayaan. Nah, sedangkan untuk pinjaman sendiri nanti itu bisa sistemnya dari harian, mingguan, atau bulanan juga ada yang musiman. Jadi nanti ditinggal pilih aja sistemnya di sana mau seperti apa gitu. Kalau mau bulanan ya kliknya bulanan, harian ini klik harian.
Nah, di sini terus mingguan, bulanan atau jatuh tempo. Yang jatuh tempo ini yang seperti tadi saya sampaikan jenis musiman gitu. Ini tadi atas nama Johan. Nah, oke, preview kartu angsuran. Nah, ini kan tanggal lunasnya itu adalah 16 bulan 7 2026, 1 tahun dari sekarang. Ini tanggal pencairannya. Nah, seperti ini. Jadi nanti ini bisa di-print dan diberikan kepada anggota yang melakukan pengajuan dan pencairan pembiayaan di koperasinya. Oke, selanjutnya kita ke transaksi pencairan. Setelah daftar akad, menentukan berapa jumlah pinjaman dan bunganya, lalu kita ke pencairan. Caranya di sini klik tambah, di sini pencairan piutang konsumtif. Di sini atas nama Johan ini dia. Lalu kita klik simpan. Nah, sudah tersimpan. Maka di sini juga langsung sudah muncul data laporan keuangannya. Nah, ini simpanan sukarela 5.600.000, terus jasa pinjaman 360 tadi. Total jasa selama 1 tahun di sini dicatat juga. Pinjamannya itu totalnya 3.360.000. Ini yang terdiri dari 3 jutanya itu yang pokoknya pencairannya, yang 360 adalah bunganya. Seperti itu. Kalau mau yang real, pokoknya saja nanti di laporan neraca ini. Nah, seperti ini. Jadi kasnya 2.600.000, terus piutang anggotanya totalnya 3 juta. Simpanan relanya 5.600.000. Jadi di sini klop antara jumlah aktiva dan pasifanya. Gitu. Nah, jadi seperti itu alurnya untuk simpanan, input simpanan dan pinjaman. Nah, kalau untuk angsuran seperti apa? Contohnya seperti ini. Transaksi angsuran di sini klik pilih yang nomor 4. Caranya di sini klik tambah, di sini cari data, pilih namanya di sini diketik Johan. Nah, di sini pilih angsuran pokok, lalu di sini klik angka 1, totalnya 280. Nah, ini di sini langsung muncul angsuran ke satu, 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 dan di sini sisanya langsung muncul 3 juta. Tadi ketika dibayar 1 kali angsuran 250, di sini sisanya masih 2.750 pokoknya. Dan jasanya ini dikurangi 30, masih sisa 330. Kita klik simpan. Nah, seperti ini. Maka nanti ketika dilihat di kartu angsurannya, itu juga sudah muncul tadi datanya, pembayarannya. Tanggal hari ini misalkan. Kita klik preview, maka di sini. Nah, ini ada pembayaran tanggal 16 bulan 7 2025. Nah, tadi sisanya masih total keseluruhan 3.080.000. Seperti itu, Ibu, silakan kalau ada yang mungkin ditanyakan karena sudah mendekati waktu maghrib nih. Kita berpacu dengan waktu. Silakan Ibu Novita ataupun Ibu Cia. Eh, Misalnya yang tadi data anggota itu, Pak, apa bisa kita print juga? Bisa kita print out juga untuk datanya? Atau hanya tersimpan saja gitu di sini? Bisa, bisa tersimpan Ibu. Data anggota itu Mm-mm. nanti bisa tersimpan. Misalkan di sini kayak data anggota pinjaman nanti semuanya akan muncul di sini. Kita preview normal. Mm-mm. Nah, contohnya seperti ini nanti bisa langsung di print. Ketika mau di print tinggal klik icon Oh, print ini. Nah, nanti langsung mm-mm. bisa terprint mau berapa halaman Oh, pun semuanya terprint.
Oke. Nah, gitu. Semuanya bisa atau mungkin mau di-convert ke Excel. Di sini juga sudah ada fitur register convert to Excel. Nah, Excel di sini. Mm-mm. Pertanyaan selanjutnya boleh? Oke. Mungkin kalau untuk koperasinya mungkin kurang lebih paham ya Pak. Nanti Mm-mm. paling untuk yang usahanya lagi yang kami butuh lihat itu untuk mengaksesnya bagaimana gitu. Baik, jadi nanti gini saja, saya share nanti link video tutorial YouTube-nya, Ibu Mm-mm. pelajari. Nanti kalau memang terlihat kayak kesulitan mencerna atau memahami alurnya, nanti minta apa konfirmasi di grup. Kami minta Zoom lagi, bisa nggak Pak untuk membahas yang unit usaha selain simpan pinjam gitu. Jadi nanti akan Oke, kita baik, baik. buatkan Zoom lagi. Tapi kalau misalkan nanti dari YouTube itu Ibu sudah memahami alurnya, ya berarti nanti tinggal ditindaklanjuti saja seperti apa Mm. kelanjutannya gitu. Untuk ini semuanya bisa, maksudnya untuk misalnya kan nanti pakai laptop, semua Windows bisa akses atau bagaimana Pak? Kalau Windows kami sarankan minimal ya, minimal Windows 7, minimal. Mm-mm. Minimal Jadi ya. Windows yang terupdate itu lebih bagus karena semua Windows sebenarnya bisa masuk. Cuman kalau Windows XP sama Windows 7 itu sebenarnya sudah beresiko, Ibu. Hmm. Beresikonya kenapa? Windows XP sama yang Windows 7 itu sekarang kan sudah tidak disupport lagi ya dari pabrikannya. Hmm. Nah, jadi yang sering terjadi di mitra kami yang masih menggunakan Windows itu ya rata-rata apa namanya komputernya jadi sarang virus gitu. Yang sehingganya Oh. mengakibatkan nanti timbulnya aplikasi sering error. Karena ya itu tadi virus yang ngancam itu tadi gitu. Karena memang karakter virus itu kan memang merusak gitu. Hmm. Nah, tapi kalau yang Windows 10 atau 11 itu rata-rata di sana masih disupport sama pabrikannya dan masih ada bawaan antivirusnya tuh di dalam Windows 10 atau Windows 11 itu. Nah, di situ tuh masih relatif aman gitu, tidak terlalu beresiko gitu. Tapi kalau Oh. misalkan yang ada masih Windows 7, misalkan laptopnya ya sementara juga nggak apa-apa sambil mungkin nanti kalau emang sudah ada tambahan modal lagi, misalkan mau di-upgrade, nah itu nanti tinggal dipindahkan atau diinstal ulang aplikasinya setelah diinstal ulang Windows-nya gitu. Oh. Jadi kalau misalnya nanti ini misalnya ada error atau apa, itu kami tinggal lapor ya ke ini. Betul. Jadi nanti akan Maintenance-nya selamanya gitu. Jadi akan kita buatkan semacam WA group support yang di situ Mm-mm. anggotanya adalah tim dari Koperasi Ibu sama tim dari Aulia Soft. Oh. Nah, jadi nanti ketika ada kendala itu nanti konfirmasi ke kami di WA group nanti akan langsung kami bantu. Jam kerja kami mulai jam 8 pagi sampai jam 11 malam. Jadi nggak khawatir kalaupun nanti ada lembur segala macam dan itu nanti gratis selama 1,5 tahun ya. 18 bulan terhitung dari tanggal pembelian aplikasinya. Hmm. Nah, nanti Lalu setelah setelah itu, setelah 1 tahun setengah nanti kan dari pihak ibu ya yang tahu itu nanti ibarat kata gini saya memberikan free garansi support itu selama 1,5 tahun. Jadi ibarat kata kalau kita sama-sama tahu beli pernah ngalamin beli elektronik kayak beli kulkas, beli TV itu kan garansinya 1 tahun tuh. Nah, setelah 1 tahun ketika ada kerusakan atau apapun itu nanti ketika mau servis pasti ada biaya. Nah, kalau kami aplikasi ini garansinya 1,5 tahun. Nah, setelah 1,5 tahun nanti ketika sudah habis masa garansinya aplikasi ini nanti akan kita berikan, kita serahkan sepenuhnya untuk dikelola secara mandiri.
Nah, kalau mungkin nanti memang sudah menguasai benar selama 1,5 tahun itu sudah menguasai aplikasinya, ya walaupun diserahkan untuk dikelola secara mandiri karena lisensinya kan unlimited ini mau sampai kapanpun digunakan ya nggak ada batasan waktu. Nah, kalau sudah bisa nanti aman-aman saja. Tapi misalkan masih butuh pendampingan online, bimbingan online, nah itu nanti ada namanya biaya maintenance. Biaya maintenance itu 50.000 per bulan masing-masing unit usahanya. Jadi Hmm. kalau yang unit toko ya 50.000, untuk yang apotek 50.000, beda kalau yang unit simpan pinjam. Nah, kalau yang unit simpan pinjam itu ada dua pilihan untuk biaya maintenance-nya. Yang simpan pinjam itu pilihan yang pertama itu 100.000 per bulan, fast respon, ada kendala atau tidak tetap 100.000 per bulan. Hari ini ada kendala trouble langsung kami bantu pada saat ini juga. Terus yang kedua 50.000 per bulan, ada kendala atau tidak per bulan bayar 50.000 tapi slow respon. Hari ini ada kendala, hari besok kita bantu. Tapi yang selain dari unit simpan pinjam itu 50.000 rupiah per bulan itu fast respon semua. Jadi hari ini ada kendala, hari ini juga langsung kita bantu seperti itu. Dan itu pun nanti berlakunya setelah 1,5 tahun dan apabila memang dari pihak koperasinya masih membutuhkan pendampingan lanjutan dari kami tim Aulia Soft seperti itu. Tapi kalau merasa sudah mampu mengoperasikan aplikasi ini secara mandiri karena mungkin selama 1,5 tahun belajarnya sudah maksimal dan kayaknya sudah nggak perlu lagi deh gitu ya, nggak masalah juga gitu, sah-sah saja gitu sih. Jika Jadi ada nggak ada update, Kak, gimana. maksudnya update misalnya nih, aplikasi ini kan misalnya tahun depan ada peraturan baru Mm-mm, terkait laporan keuangan misalnya kan. mm-mm. Otomatis kan aplikasi itu biasanya mereka memperbaharui lebih baik kan. Nah, Betul. eh, kalau misalnya kami mau update ke aplikasi yang lebih baik itu, apakah harus beli ulang atau nanti Tidak. cuman ada penambahan biaya? Ada tambahan biaya saja. Jadi kayak ini Hmm. tadi yang ini yang saya tunjukkan ini sebelum tahun 2025 ini kan Raca Hmm. Permen nomor 2 tahun 2024 ini kan nggak ada tuh. Ya. Nah, ini contoh simpelnya itu seperti ini. Nah, ini untuk menambahkan atau mengupdate ini karena tingkat penambahan fiturnya juga lumayan kompleks itu waktu itu kita ada kenakan 500.000 untuk koperasi yang lama. Beda dengan Hmm. koperasi yang baru yang sudah menggunakan terbaru, jadi ini sudah include ada di dalamnya. Tapi untuk koperasi yang lama yang belum ada laporan ini ketika update baru itu kita kenakan biaya ya seperti yang Ibu sampaikan tadi ketika nanti ke depannya itu tergantung dari seberapa sulit update pengerjaan update-nya tersebut. Kalau memang penambahan fiturnya lumayan rumit, itu paling tinggi itu 500.000. Tapi kalau yang hanya sebatas mungkin update-nya itu di beberapa fitur aja ya, maka biasanya ya di bawah itu paling 300 atau 250 seperti itu, Ibu. Oke. Jadi tidak harus beli lagi dari awal gitu, tidak. Ah, kalau aja harus beli dari awal kan biasa ada yang seperti itu. Oke. Mungkin Kak Sari ada yang ditanya? Nggak ada. Nah, mungkin kalau sudah tidak ada yang ditanyakan ini jamnya sudah menjelang maghrib ya. Hmm. Kalau maghribnya sih insya Allah kita sama sih Jawa Timur dengan Palangka. Oke. Iya, Waktunya itu 5:30 ya kalau maghrib. iya. Ha-ha. Kalau di Minta, Banjarmasin beda lagi itu karena beda 1 jam. ya. Hmm. Mm-mm.
Kirimin YouTube-nya aja nanti Pak ya ke grup. Oke, oke Ibu, nanti saya kirimkan dan nanti silakan dilihat dan dipelajari. Misalkan Ya. nanti butuh tindakan lebih lanjut, kayaknya saya butuh apa demo lanjutan deh Pak untuk yang unit usaha yang selain simpan pinjam gitu. Kalau yang simpan Hmm. pinjam kemarin sudah sama Pak Ansori misalkan seperti itu nanti akan direspon sama supervisor dan nanti akan dibuatkan link apa Zoom-nya kembali dan nanti Ibu tentukan aja kapan siapnya gitu. Oh iya Pak, tentang ini alatnya. Nah, itu Mm. kalau alatnya itu dari tim Bapak masang ke ini ya, ke koperasi ya. Untuk alat yang seperti apa itu Ibu? Itu Contoh. aplikasinya. ya alat bukan alat kasirnya. Diinstal. Oh, kalau alat kasirnya, makanya nanti gini, saya jelaskan lanjut ada yang masih terlewat ini. Mm-mm. Untuk alatnya itu nanti Ibu bisa beli sendiri dan nanti bisa dipasangkan minta bantu teknisi lah yang di sana atau biasanya kalau masang alat-alat kasir gitu yang penting paham komputer mereka juga bisa. Dan nanti untuk instalasi aplikasinya itu nanti bisa sambil online saya remote dari sini nanti saya gerakin saya sambil telepon kayak begini dan itu nanti proses instalasinya aplikasinya seperti itu. Dan ketika menggunakan layanan online seperti ini, nanti tidak ada tambahan biaya lagi, hanya keluar biaya untuk pembelian aplikasi dan alatnya saja. Tapi kalau misalkan Ibu mau mendatangkan kami, Kenapa? nah, baru nanti itu ada biayanya. Jadi biaya Hmm. di luar aplikasi gitu. Jadi Oh gitu. untuk trainingnya, untuk pelatihannya itu jadi langsung saya hadir di Palangka dan pada saat itu juga intinya kalau proses pelatihan itu secara langsung ya pastinya lebih cepat proses penguasaannya dibandingkan via online kan gitu. Hmm. Nah, itu nanti ada biayanya. Itu biayanya 750.000 per hari belum termasuk transport dan akomodasi. Nah, kalau yang dari teman-teman desa yang di Sulawesi itu mereka mensiasatinya dalam satu kecamatan itu ada berapa desa yang siap apa namanya menggunakan Aulia Soft dan mereka sistemnya kongsi untuk mendatangkan kami. Jadi nanti nggak terasa berat gitu. Misalkan ada 5 desa nih, 5 desa atau mungkin 6 desa. Nah, nanti untuk biaya mendatangkan tim Aulia Soft, saya yang datang ke sana, itu nanti mau berapa hari pun itu juga untuk transport dan akomodasi kan tidak terlalu berat kalau ditanggung bersama kan gitu. Dan nanti untuk pelatihannya tinggal cari tempat atau di kantor kecamatan atau mungkin di kantor desa, salah satu desa yang posisinya di tengah misalkan. Nah, nanti di situ kita lakukan pelatihan bersama seperti itu. Ya, mungkin seperti itu. Masih ada lagi atau kita cukupkan dulu? Ya, boleh Pak, cukupkan dulu. Baik, ya karena memang sudah masuk waktu maghrib nih. Iya. Eh, terima kasih atas waktunya, Ibu, Bapak, untuk ada kesempatan sore hari ini. Barangkali dalam penyampaian saya dari awal hingga akhir ada salah-salah kata atau ada hal yang kurang berkenan di hati Ibu semuanya. Saya atas nama pribadi dan atas nama PT Mitra Aulia Indonesia, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan saya ucapkan terima kasih atas ketersediaannya hadir pada Zoom meeting sore hari ini. Dari saya akhiri billahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak. Ya, selamat sore.